Contoh lain adalah Paul must write the letter, or Paul will do that. Jadi ada dua pilihan. Kalau di ketupulan dua pilihan, ini dua opsi, maka yang memungkinkan digunakan adalah or. Tom harus menulis surat itu, atau Paul yang akan melakukannya. Kemudian Tom told a joke. So, nah karena Tom melakukan ini, maka akibatnya adalah Paul tertawa. Nah, kata yang tepat untuk menghubungkannya adalah so. Kemudian Tom is tired, yet he is not going to sleep. Ini membandingkan. Tom kelelahan, tetapi dia tidak juga tidur. Ini ada subjeknya, ini juga subjek. He ini sama dengan Tom. Kemudian ada is sebagai verb, ini juga yang garis dua ini adalah verb. Nah, masing-masing contoh tadi ini selalu ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung atau connectors. Ada and, ada but, ada or, ada so, ada yet, atau koma. Kalau kita lihat di sini ada koma, di sini juga ada koma, ya. Di sini koma, dan koma. Ya. Misalnya kita lihat contoh, misalnya di sini. A power failure occurred. Satu clause, ada apa subjeknya? Ini adalah subjek. Dan ini adalah verb. Berarti clause yang lain adalah ada juga subjek. Ini subjek, ini adalah verb. Nah, pembangkitnya mati. Ada kegagalan transmisi power misalnya. Kemudian di sini tertulis lampunya mati. Berarti ada sebab akibat. Berarti yang mungkin kan adalah then kita eliminasi then. Kemudian karena ini tidak menunjukkan sebab akibat, so not A. Letter tidak juga. Saat ini tidak menghubungkan semacam procedure atau prosedur. Next juga bukan, karena ini tidak menunjukkan prosedur atau langkah-langkah. So yang paling mungkin kan adalah so, karena ini dua kalimat ini perlu dihubungkan oleh kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Jadi karena a power failure occur, sehingga yang terjadi adalah lampunya mati atau padam. Ini beberapa following charts list the connectors and the sentence patterns uses with them. Jadi ada kata and, kemudian ada but, ada or, ada so, ada if. Ini 5 kata penghubung atau coordinate connectors that we usually use in twofold structure. Jadi kalau contohnya di sini ada subject, verb, subject, ini adalah verb, dihubungkan oleh kata but, ada she, ada wanted. Nah ini subject, ini adalah verbnya. Okay. Ini beberapa kebiasaan latihan kita untuk mematangkan bahwa kita benar-benar paham konsep ini. Jadi again, yang subjek itu di garis bawah satu kali, ini subjeknya, ini adalah verbnya. Kemudian ini lagi-lagi subjek. Jadi ada 2 kalimat. Ini satu kalimat sampai sini. Satu kalimat yang lain adalah ini. Kemudian kita butuh kata penghubung. Nah, ini menunjukkan 2 kalimat yang perlu dihubungkan, 2 kalimat yang setara. Maka kata yang paling tepat untuk menghubungkannya adalah and. Nah, contoh yang kedua juga seperti itu. The rain clouds can be seen in the distance. Nah, oh ya, ini kalimat pertama tadi benar ya. Jadi ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb, kemudian kata penghubungnya tepat. Jadi correct. Bagaimana yang kedua? The rain clouds can be seen in the distance. Jadi ini adalah
subjeknya. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Kemudian di sini adalah verb langsung. Ini nih yang menghubungkan, membandingkan ini. Membandingkan antara dua hal yang tidak setara, sehingga kata penghubungnya adalah but. Tapi yang jadi masalah adalah di sini seharusnya ada subjeknya, hilang subjeknya di kalimat kedua, sehingga kalimatnya incorrect. Membetulkan di sini seharusnya ada subjek di sini. Ya, sebenarnya but the rain misalnya has no fallen, there is no has fallen. Nah, skill yang ketujuh di sini. Tadi masih soal ini saya lanjut konektor latihan. Di skill 7 ini kita agak lebih spesifik. Jadi use adverb time ya, adverb time ini, kemudian cause connectors. Jadi ada dua jenis konektor di sini, adverb time and cause connectors. Kata penghubung terkait dengan keterangan waktu dan kata penghubung yang terkait dengan sebab akibat atau alasan. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Study the clauses and connectors in the following sentence. Jadi kalau kita lihat apa yang membedakan sini. Jadi di sini kalimat pertama, I will sign the check before you leave. Jadi kita lihat ini subjek garis. Kedua ada verbnya. Ini adalah verb. Ini adalah verb. Dimana ini adalah verbnya, will sign. Kemudian sini subjek, terus sini verb. Berarti ada dua subjek dan dua verb. Oke, good. Sehingga kita butuh kata penghubung. Kata penghubungnya adalah, kata penghubung yang paling cocok adalah before. Jadi saya akan menandatangani cek tersebut sebelum kamu pergi. Tapi kalimat ini bisa juga diubah strukturnya. Jadi before ini, kata penghubung before, kita tempatkan di yang paling depan, kemudian diikuti oleh kalimat ini tadi. Ini kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti oleh kalimat selanjutnya, before you leave. Tetapi di sini kita simpan koma. Kalau di sini atas kan ada koma, yang di bawahnya ada koma. So before you leave, kita lihat di sini. Ini ingat, sini kalau misalnya ini before kata was late, adverb of time ini ditempatkan di depan appointment. Terus diikuti kalimat titik terlambat atau clause, ini adalah verb di belakangnya. Maka sebelum lanjut ke kalimat berikutnya ada tanda koma. Terus artinya adalah terlambat, kemudian saya kehilangan, saya tidak menepati perjanjian itu. I miss the appointment. Nah, sehingga di sini yang hilang adalah subjeknya hilang. Terus karena ada dua kalimat, berarti kita juga butuh kata penghubung. Berarti kita butuh subjek dan kita butuh konektor. Nah, yang mana ada subjek dan konektornya? Kita cek satu-satu. Apakah A hanya ada subjek, tidak ada konektor? Yang kedua, ada konektor tapi tidak ada subjek. Yang ketiga, the train ini bisa sebagai subjek tapi kurang tepat. The train was late, I missed the appointment. Ada kata penghubung juga. Sehingga yang betul adalah bagian D. Ada penghubung. Ini since artinya karena, ada subjek he. Jadi karena dia terlambat, saya tidak menghadiri perjanjian tersebut, atau saya tidak menepati perjanjian itu atau pertemuan itu. And the following chart lists the adverb of time and cause connectors
and the following sentence pattern used with them. Jadi ada banyak adverb of time. Misalnya contoh-contohnya ini after, ada as, saat, ada as long as, ada as soon as, secepat mungkin, ada before tadi yang contohnya di depan, by the time, once, ketika, since, karena, until, sampai, when, ketika, whenever, kapan saja, while, sementara. Sementara yang menunjukkan sebab akibat ini as bisa artinya karena, kalau dia cause, bisa juga seperti artinya saat, jadi ketika. Jadi ada dua artinya, bisa seperti atau saat, bisa karena, because, in as much as, now that, since. Nah, since ini bisa digunakan dua juga, bisa karena, bisa juga artinya ketika. Nah, contoh adverb connector, Teresa went inside, ini adalah subjek, kemudian ada verb, kemudian dimungkinkan oleh because it was raining. Dia selalu lihat apakah partnernya itu sesuai, apakah di sini lengkap subjek verb, di sini subjek verb atau tidak. Jangan sampai di sini ada subjek verb, di sini ada verbnya tapi tidak ada subjeknya, atau kebalikannya, ada subjeknya tidak ada verbnya. Nah, ketika ini dipindahkan ke depan seperti ini, dipindahkan seperti ini, diubah kalimatnya, maka adverb connector ini di depan because, kemudian diikuti oleh kalimat it's raining, kemudian ada, perhatikan selalu ada koma di sini, kemudian diikuti oleh kalimat yang di posisi ini tadi. Oke. Nah, ini beberapa contoh latihan yang bisa Anda kerjakan. Selalu garis bawahi subjeknya, ini adalah subjek, garis bawah satu kali, kemudian ini dua kali, berarti ini adalah verb, ini adalah subjek, ini adalah verb. Jadi cocok, ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb, keduanya lengkap. Kita butuh kata penghubung since, karena. Yang kedua, their backgrounds are thoroughly investigated, ada ini subjeknya, ini verbnya, kemudian di sini ada verb tapi tidak ada subjek. Nah, ada kata penghubung before, berarti kalimatnya kurang tepat sehingga di sini incorrect. Ini tadi incorrect. Nah, Anda lanjutkan 3, 4, 5. Okay. Kemudian skill yang terakhir, skill 8, use other adverb connectors correctly. Jadi selain tadi ada adverb of time and cause connector, ada lagi adverb yang lain yang bisa digunakan di dalam twofold structure ini. So it says here that adverb clauses can express the ideas of time and cause. Seperti di skill 7, like in skill 7, adverb clauses also, tapi adverb clauses ini juga bisa mengekspresikan a number of other ideas, bisa menunjukkan kontras, bisa menunjukkan condition, manner atau cara, dan place. Kita lihat contohnya di sini. Jadi I will leave at 7 o'clock if I'm ready. Jadi kalau kita lihat waktunya adalah present semua ya. Present. Atau waktu sekarang. Waktu sekarang semua. Jadi I and then will, ini subject, ini verb, menunjukkan present semua. Kemudian ada ini pengukuran if. Kemudian kalimat berikutnya juga ada subjeknya. Kemudian ada verbnya dan sama-sama bentuknya bentuk present. Jadi am itu bentuk present, will leave, will ini bentuk present juga. Jadi coordinate ya, mengkoordinasikan dua kalimat atau dua klausa. Nah, bagaimana kalau misalnya connectors ini ditaruh di depan? Ya sama kayak tadi. Jadi ini ada connectors although, ini kemudian ada ours, ya, I ini subject, ada ini adalah verb. Kalau kita lihat ini adalah bentuk lampau subjeknya, verbnya bentuk lampau, maka kalimat yang atau clause yang selanjutnya yang kedua juga harus bentuk lampau verbnya. Ini subjek, oke, sama-sama ada subjek, sini juga ada subjek, kemudian ada verb, oke, sama-sama lampau. Ya, sama di sini, ada subjek, oke, verb juga ada di sini, ada verb, di sini waktunya present, di sini juga present. Tapi ingat kalau misalnya koordinator di depan, maka harus ada koma di sini. Di sini pas ya, past tense.
Ini beberapa contoh connectors tergantung dari type-nya. Misalnya ini ada condition, kalau kita condition ada if, jika, in case, jika sekiranya, provided, providing, unless, kecuali, whether, apakah, although, even though, while, whereas, yang artinya meskipun. Kemudian ada modelnya manner atau cara, bisa seperti us, ada in that. Kemudian terkait dengan place, ada where, dan ada wherever. Contohnya, Bob went to school, ada subject, ada verb. Inilah subjeknya, ini adalah verbnya. When, even though dibuka oleh konektor even though, artinya meskipun. She, ada subjek, ada verb. Jadi setara ya. Jadi kan ketika menghubungkan, di sini ada subjek, di sini ada subjek, di sini ada verb, di sini juga ada verb. Di sini waktunya past, di sini juga waktunya harus past tense. Di sini waktunya present, di sini juga harusnya present. Gitu. Kalau misalnya ini konteksnya pindah di depan seperti ini, kemudian diikuti oleh kalimat, pastikan juga bahwa di sini ada subjek, ada verb. Kemudian klausa berikutnya juga ada subjek, ada verb, dan pastikan keduanya sama-sama past. Nah, sampai di sini waktunya misalnya present, misalnya feels, sementara di sini subjeknya past. Nah, berarti tidak cocok. Nah, di sini harus setara. Kemudian jangan lupa ada koma di sini. Ini contoh latihan. Lagi-lagi kalau subjeknya satu kali, ada subjek, di sini juga ada subjek. Di sini ada verb, is, ada verb, sama-sama present, juga present, ada kata bungu if, dan kata bungunya tepat sehingga correct. Kemudian di sini the commandant, sini subject, ada verb, di sini juga ada subject, ada verb. Jadi ada dua klausa, sama-sama ada subjeknya, sama-sama ada verbnya, sama-sama waktunya pas, sama-sama waktunya pas. Hanya saja tidak ada connectors, berarti ini kalimatnya incorrect. Coba cari konektor apa yang pas di sini. 8. Selanjutnya, ini untuk skill 6 to 8, Anda bisa sama seperti latihan sebelumnya, garis bawahi mana subjeknya, mana verbnya. Kemudian ini latihan nanti saya upload di LMS. Kemudian latihan berikutnya ada skill TOEFL skill 6 to 8, ada 10. Nanti Anda juga kerjakan ini dan Anda tinggal pilih mana jawabannya yang benar, apakah A, kemudian tulis kalimatnya, kemudian satu atau dua kalimat jelaskan kenapa Anda memilih jawaban tersebut. Oke, ada 10. I think jika ada pertanyaan, you can contact me. I'm available on WhatsApp and Gmail. And I wish you good luck. If you have any question, please let me know.